Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti biasa saya baca dulu, kemudian diikuti oleh bapak-bapak hadirin semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Yuk kita lihat, kira-kira sering membaca atau mendengar, ya, ada beberapa yang harus diperbaiki oleh kita, ya. Yang pertama, ketika menyebut ara'aital ladzi, ada orang yang ara'aita. Nah, itu sudah kurang tepat, sebab ra di situ bukan maqabi i. Jadi langsung ara'ai.
Ar-ra'aital ladzi la seolah-olah lidah itu berada di antara gigi la. Ar-ra'aital ladzi, nah ya ri yukar. Nah, sebab begini, ada beberapa yang harus perbaiki itu yukai. Ada begitu, yukai jibubidi, jelas salah. Harus pakai la. Yukar, karena di situ ada tanda tasdid, maka cara membacanya dihentakkan di huruf la tersebut. Yukarribu biddin ya. Ai itu mad lain atau orang mengatakan mad lin. Alladzi alif lam koma ria. Alladzi kasrah bertemu ya mati, maka hukumnya mata di dua harokat. Yukarribu biddin alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya seolah-olah tidak terdengar, dan memang tidak terdengar, sehingga ada tanda tasydid di huruf dal. Saya ulang lagi. Ar-ra'aital ladzi yukarribu biddin. 1, 2. Ada apa nama yukarribu biddin ya, jadi ada pelan gitu di situ, berhenti sejenak. Ayat kedua, fazalikal ladzi yad'u yatim. Nah, di sini fadza harus diperhatikan. Fadza itu madbad dan dua harokat. Likal ladzi alif lam koma ria yad'u. Nah, ain di situ dhammahnya dihentakkan ke huruf ain. Yad'u. Gitu ya. Memang ini sangat sulit, tapi kita harus belajar bisa gitu ya. Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Nah, karena ada tanda tasdidnya di ain, jadi seolah yad'u ya, gitu. Kan ada yang tidak membaca begitu ya, yad'ul yatim, kan begitu ya. Berarti dia tidak menggunakan tasdidnya di huruf ain. Yang betul yad'ul yatim. Akhirnya itu alif lam komariah yatim, maka bi diakhirkan, maka menjadi mad alif li sukun sampai 6 harokat. Saya ulang. Fadzalikal ladzi yad'u yatim. 1, 2. Fadzalikal ladzi yad'u yatim. Alhamdulillah. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, yang kadangkala yahuddu, ada yang hanya besar yahuddu, padahal haknya kecil. Wala yahuddu ba. Nah, ini yang membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa lain yang tidak ditemukan ba. Coba Pak, ba. Nah,
ya, do. Jadi do ada di do. Ya, do. Nah, termasuk membaca Fatihah pun kalau misalkan kebanyakan ya ghairil ain ya bukan koko lah do. Ya, do-nya itu do, bukan dal. Yang sering kita temukan dengarkan itu do-nya itu dal. Hati-hati. Ghairil do. Nah, ini juga sama. Wala yahum. Nah, wala yahum, karena di situ ada tasdid. Ya, wala yahum ala ta'amil miskin. To. Nah, hampir sama. To. Bukan to. Beda. Kalau to maka pemadu to ya. To. Coba Pak. To. Memang sulit, tapi memang begitu cara membacanya. Ya, to. Nah, ini penting ya, gitu. Jadi makhrajul huruf keluarnya itu hampir sama seperti do, tapi kalau do kan itu ya. Jadi posisinya berada seolah-olah to, do. Beda dengan to, do, beda, jelas ya, gitu. Wala matobi'i yahuddu ala, itu mad badal to'ah, 2 harakat ya. Mil alif lam qamarah miskin, mad alif lisuk 6 harakat. Saya ulang lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. 1, 2. Alhamdulillah, kita mulai ini ya. Fawailul lil musallin. Fawai, fa, bukan tawai. Fa pecah. Fawai, fa ya, itu fa, bukan tawai. Ya, gitu. Jadi kalau fa pecah fa ya. Fawai, wai itu mad lain atau mad lin ya. Domah ten atau apa, domah itu bertemu lam, maka di apa? Di apa coba? Di gunakan rukuknya itu bila guna lupa. Tanwin domah bertemu huruf lam atau ya, gitu. Fawai kalau misalkan tidak didomakan kan lun kan gitu. Pusat ada huruf lam sehingga fawailul lil musallin. Nah, lul pertama dihentakkan di situ. Fawailul lil musallin. So. Nah, jadi memang ini so, do, to, zo. Nah, itu semuanya ada di pinggir ini ya, di pinggir apa namanya, pipi gitu ya. To, zo, ya, so, do, gitu. Fawailul lil musallin. 1, 2. Fawailul lil musallin alladzina hum an
atau bi ya. Hum, nah hukum mim nih. Mimnya mim apa? Mim izhar ya gitu. Ya hukum mimnya. Jadi mim di situ maksudnya kalau dibaca izhar itu mimnya tidak panjang. Gitu. Alladzina hum nah ikhfa non mati bertemu huruf shad an salatihim la matobi ihtihim mimnya juga sama ya hukum mim izhar gitu di situ ya sahun itu haknya semuanya besar semuanya ya gitu sa matobi hun itu domah bertemu wawu kemudian kita memberhentikan maka hukumnya menjadi mad arid li sukun sampai 6 harokat. Saya ulang lagi. Alladzina hum an salatihim sahun. 1, 2. Alladzina hum an salatihim yurauna matobi bertemu huruf hamzah maka hukumnya mad wajib mutasil berapa harokat? 6. Juga mad arid li sukun 6 harokat gitu. Jadi di situ wah panjang gitu. Alladzina hum yura'un 1, 2. Tidak digunakan mimnya na'u ain na'u wayam na'u nya matobi 2 harokat nal alif lam qamariyah ma matobi on mad arid li sukun 6 harokat. Saya ulang lagi wayam na'u nal membaca tadi apabila per ayat kita mewakafkan ya kita membaca berdasarkan ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana jika diwasolkan kan gitu ya kan kalau sebentar lagi mau tarawih ini penting nih buat imam nih ya buat imam sangat penting banget nih mewasolkan jangan sampai salah gitu ya misalkan begini saya mau mewasolkan ayat 1 dan ayat 2 boleh kalau bisa sampai ayat 3 nya boleh tapi Pak jangan terlalu panjang ayat tadi agak pendek kan boleh ya contoh misalkan Ara'aital ladzi yukadzibu bid
bid-dini fadzalika alladzi yad'ul yatim. Nah, itu ayat 1 dan ayat 2. Misalkan kalau Bapak napasnya panjang mau di 3 ayat juga boleh. Gitu, cuma ingat wasolnya di mana ya gitu supaya paham aja. Ya. Allazi yukadzibu bid-dini fadzalika allazi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, kan enak gitu ya, kita mewasalkan seperti itu. Nah, kan kalau sholat tarawih itu kan biasanya nggak panjang-panjang ya. Allazi yukadzibu bid-dini fadzalika allazi yad'ul yatima wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kan gitu. Nah, terus fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nah, ayat apa 2 ayat kan? Ya gitu. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Pertama 3, 2. Boleh, silakan. Tergantung nafas kita. Sehingga kalau kita membaca per ayat selalu mad alif disukun, maka kalau kita mewasalkan menjadi makopi semuanya, kan gitu ya. Jadi tidak panjang dibaca sampai 6, tapi hukumnya 2 harokat. Ya, paham Pak? Gitu. Baik, alhamdulillah kita sudah membaca. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau tidak ada, masih sampai jam berapa sih? Oh, masih ada ya? Baik. Ara'aita. Mangga. Ara'aita. Tahukah kamu? Alladzi orang yang yukadzibu mendustakan bid-din agama. Ya. Jadi ini sebuah pertanyaan dari Allah ya, kepada hamba-Nya. Tahukah engkau? Tahukah kamu? Gitu, ya. Orang yang mendustakan agama, fadzalika maka itulah alladzi orang yang yad'u menghardik al-yatima anak yatim. Jadi yang pertama katanya ya, orang yang mendustakan agama itu adalah mereka orang yang menghardik anak yatim, dijelaskan oleh Allah. Wala yahuddu dan tidak menganjurkan ala ta'am memberi makan al-miskin orang miskin. Kedua, jadi yang mendustakan agama. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailun maka celakalah lil musallina bagi orang-orang yang sholat.
terhadap sholatnya itu sahun lalai. Sahun lalai. Alladzina hum yaitu orang-orang yang yura'una menampak-nampakkan atau riya. Jadi siapa yang celaka? Mereka yang pertama yang lalai sholatnya, yang kedua yang menampak-nampakkan sholatnya atau riya. Wayamnauna dan enggan itu tidak mau ya Pak. Al-ma'una untuk memberi bantuan. Tuh, jelas, sangat jelas banget. Jadi celakalah orang yang sholat. Yang pertama orang yang lalai. Yang kedua apa Pak? Orang yang sholatnya dan yang ketiga orang yang tidak mau membantu atau menolong. Baik, di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, di situ al-ma'un ini ada dua hal. Yang pertama menjelaskan terkait dengan orang yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua adalah mereka orang-orang yang celaka dalam sholat. Tetapi sesungguhnya ad-din di situ kan agama, dan sholat itu merupakan perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang lalai itu? Nah, ini yang harus diperhatikan, gitu kan ya. Gitu. Yang pertama dulu, Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Tahukah engkau wahai Muhammad orang yang mendustakan ad-din, yaitu hari kebangkitan, hari pembalasan dan pemberian pahala. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim, yakni orang yang menyusahkan anak yatim, yang menzalimi haknya, tidak memberi makan dan tidak berbuat baik terhadapnya. Ternyata orang-orang yang mendustakan agama ini, mereka yang mengingkari hari kiamat. Mereka tidak percaya kepada adanya hari pembalasan. Mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan. Dan mungkin mereka juga yang tidak percaya terhadap adanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang seperti itu, mereka yang menghardik anak yatim. Hati-hati Pak, ya, di kita anak yatim itu banyak. Di sini alhamdulillah Pak, sering ada santunan ya. Oh, alhamdulillah. Kalau Bapak punya rezeki, ya, punya usaha, jangan lupa tiap bulan ada satu, ini saudara ya, dia sering bertanya ke saya, "Manusia, gimana caranya usaha saya berkah?" Saya tanya, "Di lingkungan teteh ada anak yatim nggak?" "Oh, ada, kurang lebih
sekitar 5 lebih lah kan. Teteh siap gak memberi mereka tiap hari Jumat berkah? Tuh. Tiap hari Jumat dikumpulkan itu anak yatim. Kemudian nggak gede-gede Pak, beli nasi uduk atau buat nasi uduk. Kalaupun beli paling juga cuma 5.000. Kalau ada 10 paling juga 50.000. Dan dia terus diulang setiap Jumat dipanggilnya anak yatim. Setiap Jumat apa yang terjadi? Ya Allah ya Rabbi Pak, tidak lama usahanya begitu maju. Masya Allah teh. Iya katanya alhamdulillah. Gimana anak yatim? Allah masih menyantuni mereka. Masya Allah. Tapi sebaliknya Pak, mohon maaf, ada di sini saya tidak akan sebutkan takut tersinggung ya. Saya perhatikan tiap hari. Gimana kan? Yang ada keluh kesah. Aduh katanya kemarin ininya, sekarang ini terus. Kenapa? Karena yang terobsesi di dalam pemikirannya bagaimana sebanyak mungkin mencari itu keuntungan. Dia lupa bahwa di balik keuntungan itu ada haknya anak yatim, ada haknya du'afa. Sehingga apa? Karena diabaikan terkait dengan itu. Sekarang jatuh banget ya. Padahal Masya Allah, kalau ini ya saya perhatikan, ya Allah ya Rabbi, sebetulnya ini bisa menjadi perusahaan besar. Paling tidak setel untuk keluarga. Tapi jatuh banget satu hal, karena mengabaikan saat Jumat berkah. Ya Allah, atau pelit untuk memberikan sedekah. Gitu. Yang bagus Pak, kalau Bapak punya penghasilan bulanan, santunkan ke anak yatim. Saya ada 3 tempat Pak, tiap bulan saya transfer. Kalau tidak di A, di B, terus muter. Nanti kirim mereka, Ustaz, dan iya, itu gantian, dia pulang muter. Ya, alhamdulillah. Nah, ini Pak, jadi ini salah satu resep bagaimana Allah nanti memberikan kemudahan bagi orang yang ingin usahanya lancar. Salah satunya adalah menyantuni anak yatim. Rumahnya tidak canggih itu rumahnya, Pak. Belum beres nih, baru sampai ayat 1 dan 2. Gimana? Mau dilanjutkan atau nanti saja? Mau berapa menit lagi lanjutnya? Biar nanti jangan sampai ini. Oke. Jadi sok Pak, sisihkanlah ya. Ada anak yatim, sisihkan dari kita. Apalagi kalau kita berjualan, luar biasa Pak, insya Allah dimudahkan Allah. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberinya atau mendorong memberi makan orang miskin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Fajr ayat 17-18, kalla bal la tukrimuna al-bayyin, kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, yakni fakir miskin yang tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi kebutuhan dan kecukupan. Pak, tadi yatim. Sekarang kalau misalkan datang nih ke rumah kita, ya siapa saja yang minta-minta ya Pak. Pertama, jangan pernah kita ucapkan kata kasar.
Yang kedua, jangan pernah kita mengharapnya. Kalaupun kita tidak mau memberi, maka mohon maaf. Dan tidak boleh ditambahkan kata-kata lain. Tapi sebaiknya kita beri mereka. Bapak tahu nggak kenapa kita setiap hari diselamatkan oleh Allah? Dalam perjalanan kita dilindungi oleh Allah. Di pekerjaan kita dilindungi oleh Allah. Dimudahkan oleh Allah. Kita tidak pernah tahu doa yang mana yang dijawab oleh Allah. Mereka di malam hari tanpa sepengetahuan kita atau setelah dia mendapatkan dari kita hatinya kepada Allah. Ya Allah, yang memberi tadi, berikan keberkahan rezeki, sehatkan jasmani rohaninya, sehatkan keluarganya, mudahkan urusannya. Bapak pernah dengarkan nggak itu kalau dia diberi oleh kita? Maka ucapan amin. Doa itu yang harus kita sadari, itulah yang dengan doanya Allah ridho kepada kita tanpa kita minta, Allah mengabulkan sehingga menjaga kita. Masya Allah. Dan kita nggak pernah tahu. Kan salah satu doa yang dijawab oleh Allah adalah doanya orang teraniaya. Artinya orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, gitu ya Pak. Jadi pokoknya berapa saja Pak. Gitu, berapa saja. Gitu. So, datang. Bahkan kalau bisa nih, kalau tadi kan dipanggil tuh anak-anak yatim. Kalau ini tidak, simpan oleh Bapak setengah liter atau 1 liter. Satu ketika Jumat Pak, Jumat siapapun yang datang itu kasih uangnya 5.000. 1 liter atau setengah liter silakan menjadikan 2, bagaimana silakan. Pokoknya yang datang pertama kali dapat itu di Jumat berkah. Gitu. Kalau tidak ada, yang mohon maaf ya, yang sering mencari misalkan kaleng-kaleng bekas atau ini, kasih juga kita. Pokoknya yang datang, yang lewat, walaupun tidak meminta, bukan sih, kasih. Insya Allah. Pokoknya jangan pelit, itu aja. Maka dengan cara seperti itu, yakin tidak akan pernah habisan rezeki dari Allah. Coba aja. Ini rahasianya begitu. Jadi bapak-bapak, yuk, berapapun yang kita keluarkan ikhlas karena Allah, yakin Allah akan memberikan yang begitu banyak luar biasa. Dan sertakan bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah, di mana Quran surah yang mewajibkan kita bersalawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, selain itu tadi, yuk perbanyak membaca sholawat. Kenapa? Ketika kita perbanyak membaca sholawat, jaminan Rasulullah, pertama kita akan dimasukkan, diakui oleh umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ini, Allah akan mengangkat kita dari kesulitan, mengangkat kita dari kesedihan, mengangkat kita dari gundah gulana, mengangkat kita dari kesusahan. Coba aja. Rutin pagi coba baca sholawat 100, sore 100 lah, Masya Allah. Pak, ini karena sudah terbukti Pak, luar biasa Allah Maha Besar, Masya Allah. Itu saja ya Pak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak berkenan. Yang benar dari Allah. Kalau ada sesuatu yang salah, itu karena
ilmu saya atau kesalahan pribadi saya. Allah alam, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, golongan kami kepada orang-orang yang mendapatkan jaminan ampunan-Mu ya Allah. Golongan kami menjadi orang-orang yang Kau pilih ya Allah. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ya Allah, begitu jelas siapapun di antara kami yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya itu menjadi orang-orang pilihan-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, hari ini kami mentadaburi Al-Quran ya Allah. Pilihlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang taat ya Allah ya Karim. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni tetangga-tetangga kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan dan kehilapan kami selama ini ya Allah. Tambahkan kepada kami ilmu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menjadikan penerang bagi kehidupan kami. Mampukan kami mengamalkan. Tambahkan rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak ya Allah. Mampukan kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur terhadap segala apapun ya Allah yang Kau berikan kepada kami. Jauhkan kami dari segala bala dan bencana ya Allah. Jauhkan kami dari segala musibah ya Allah. Jauhkan kami dari segala kejahatan makhluk-makhluk ya Allah. Lindungi kami, berkahi kehidupan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakati ummul Quran al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.